Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang PLC atau Product Life Cycle. Apa itu? Let's begin. Product Life Cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Bisa dilihat pada grafik tersebut di mana tahap introduction dimulai dari titik 0 dan mulai naik pada tahap grow maturity dan mengalami penurunan pada tahap decline. Siklus daur hidup produk memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua produk melalui setiap tahapan. Yang kedua, panjang suatu tahap PLC untuk tiap produk sangat bervariasi. Yang ketiga, PLC dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning agar produk perusahaan dapat bertahan lama. Dalam siklus produk dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap introduction, merupakan tahap pertama dalam siklus daur hidup produk di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Kemudian ada ciri-ciri tahap introduction. Yang pertama, penjualan masih rendah dikarenakan perusahaan baru memperkenalkan produk sehingga konsumen belum banyak tahu. Yang kedua, biaya produksi dan pemasaran tinggi. Yang ketiga, laba negatif. Dan yang keempat, pelanggan merupakan inovator. Tidak hanya itu, ciri-ciri selanjutnya adalah pesaingnya yang masih sedikit. Kemudian untuk tujuan pemasaran. Tujuan pemasarannya adalah untuk menciptakan produk awareness dan trial. Untuk strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasikan penetapan harga dan kegiatan promosi. Strategi ini terdiri dari 4 bentuk, yaitu yang pertama adalah rapid skimming strategi, yang kedua slow skimming strategi, yang ketiga rapid penetration strategi, dan yang keempat slow penetration strategi. Nah, setelah produk melewati tahap perkenalan, maka selanjutnya adalah memasuki tahap growth. Nah, tahap grow atau pertumbuhan merupakan suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Pada tahap ini, kurva penjualan dan kurva laba semakin meningkat. Meskipun begitu, tahap ini merupakan tahap kritis. Adapun ciri-ciri tahap grow, yang pertama, penjualan semakin meningkat dikarenakan konsumen mulai mengenal. Yang kedua, biaya produksi dan pemasaran yang sedang. Yang ketiga, laba semakin meningkat. Sedangkan untuk pelanggan, early adopter merupakan konsumen yang mulai tertarik menggunakan produk tertentu. Nah, tidak hanya itu, tetapi untuk pesaingnya semakin meningkat. Itu dikarenakan karena produknya mulai dikenal masyarakat. Yang kedua, untuk tujuan pemasarannya adalah memaksimumkan pangsa pasar. Selanjutnya ada tahap maturity. Nah, tahap maturity ini merupakan tahap kedewasaan yang ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan. Nah, teman-teman, untuk ciri-ciri pada tahap majority yang pertama adalah penjualannya mengalami puncak. Yang kedua, biaya produk dan pemasarannya rendah. Yang ketiga, karena penjualannya semakin di puncak, maka laba semakin tinggi. Nah, sedangkan untuk pelanggannya adalah middle majority. Nah, selanjutnya untuk pesaing, jumlahnya tetap meski mulai menurun. Dan tujuan dan serta pemasarannya adalah memaksimumkan laba dan mempertahankan pangsa pasar. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya adalah ada selain. Tahap terakhir pada siklus daur hidup produk, di mana produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk beralih ke produk lainnya. Lalu bagaimana faktor penyebab turunnya? Banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, kemudian juga produk substitusi diterima konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, perubahan teknologi yang semakin canggih. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri pada tahap decline, penjualan semakin menurun. Yang kedua, biaya produksi dan pemasaran rendah. Yang ketiga, laba semakin menurun. Sedangkan untuk pelanggannya, yaitu pelanggan laggard. Nah, ini merupakan tipe konsumen yang paling lambat.
Nah, selanjutnya untuk jumlah pesaing, jumlahnya menurun dan tujuan pemasarannya mengurangi biaya dan memerah merek tersebut agar siklus daur hidup produk dapat bertahan. Nah, berikut ada contoh analisis PLC produk susu sapi brand Besco. Ada tahap pengenalan atau product introduction. Nah, pada tahun 2009, Koperasi Galur Murni beralih ke bidang usaha ternak sapi perah yang menghasilkan susu segar. Produk susu segar ini diberi nama brand Besco, di mana pemasaran awal susu sapi perah hanya pada daerah sekitar Jember saja. Kemudian tahap pertumbuhan atau grow. Pada tahun 2011, koperasi bekerja sama dengan perusahaan susu PT Nestle Indonesia dan banyak lembaga lain. Besco mengembangkan produk olahan susu, pasteurisasi, dan yogurt untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada tahap kedewasaan atau maturity. Ya, tahun 2013 Besco menambah rasa pada produk susu. Kemudian tahun 2017 memperluas jangkauan pasar dan memenuhi tingginya permintaan produk. Tahap penurunan atau decline. Besco memanfaatkan agrowisata, edukasi, dan loper untuk menjual produknya, namun penjualan masih fluktuatif. Penjualan di Besco masih fluktuatif akibat jumlah permintaan konsumen itu terbanyak hanya pada saat hari raya dan hari besar. Besco belum memperhitungkan biaya yang dikeluarkan secara cermat. Usaha susu dan yogurt masih baru berjalan, pemasaran yang masih terbatas, dan pesaing yang cukup banyak. Kedepannya memerlukan strategi untuk bertahan dan mengembangkan usahanya lebih maju lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Dari video tersebut sangat mudah kan kita belajar tentang PLC. Tetap semangat dan ikuti terus pembelajaran berikutnya. Mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poli J, sip.